Info Nusantara 1, Jombang. Beberapa waktu lalu masyarakat Kabupaten Jombang dibuat gempar oleh pengakuan salah satu korban dugaan penipuan asal Jalan Patimura Jombang, Jawa Timur. Bagaimana tidak, korban yang awalnya berniat ingin mengadu peristiwa yang dialaminya ke Polres Jombang. Namun setibanya di lokasi harus menerima pil pahit dengan mendapat bentakan dari salah satu oknum petugas SPKT di Polres Jombang. Merasa diintimidasi, akhirnya ia melaporkan peristiwa tersebut ke Propam Polda Jawa Timur. Bahkan sebelumnya ia telah melaporkan ke Propam Polres Jombang, namun tidak mendapat respon. Sepekan setelah pelaporan kode etik ke Propam Polda Jatim, ia bersama kuasa hukumnya pun langsung dipanggil Satreskrim Polres Jombang, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Korban yang diketahui berinisial NY, 69, ini datang di ruang Satreskrim Polres Jombang didampingi penasehat hukum, PH, Dian Indah Nuraini, SH guna diminta keterangan terkait kasus yang dilaporkannya pada tanggal 15 Juni tahun 2022 lalu. Di kliennya dipanggil di Propam Polres Jombang. Iya. Kaitannya kasus? Laporan pelanggaran kode etik yang saya laporkan per tanggal 6 September. Ke Polda ya? Ke Polda. Kenapa laporannya ke Polda bukan Propam Polres Jombang langsung? Karena sebelumnya kita udah melaporkan, cuma karena udah pernah dimediasi dengan reskrim, sehingga kita mengabaikan laporan kita yang pertama. Nah ini laporan pelanggaran kode etik ke Polda itu sebenarnya tindak lanjut dari SP3 yang dilakukan oleh reskrim terhadap pengaduan kami atas perkara klien kami, laporan penipuan dan penggelapan. Terus hasilnya gimana tadi, Mbak? Kalau tadi saya mendampingi klien ya, karena dia dipanggil dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saya. Kalau saya sudah dipanggil minggu sebelumnya. Jadi klien saya tadi itu untuk menguatkan bahwa pengaduan saya ke Propam itu memang benar dialami juga oleh klien kami gitu. Berapa jam tadi diperiksa di Propam Polres Jombang? Kurang lebih 2,5 jam. Berapa pertanyaan kalau boleh tahu? 12. Kemudian apa yang disampaikan atau respon dari perwakilan Propam Polres Jombang? Pertanyaannya hampir sama dengan yang disampaikan ke saya. Jadi jawaban keterangan saya dengan keterangan klien itu tidak jauh beda karena yang kita alami itu sama ya. Mulai dari peristiwa pelaporan di SPKT, pemeriksaan di reskrim. Nah, itu kan laporan pelanggaran kode etiknya kan berkaitan dengan itu, dengan sikap dan attitude-nya penyidik terhadap kami gitu loh. Pemanggilan penyidik Satreskrim Polres Jombang kepada NY dan PH-nya untuk mendapat penjelasan terkait terketerlambatan tindak lanjut laporan. NY yang dikonfirmasi awak media mengungkapkan rasa kecewanya lantaran dari 7 orang saksi yang diajukan, hanya 1 orang yang dimintai keterangan oleh penyidik. Setelah itu kasusnya mandek, ucap NY. Bentuk penyesalan lain, ungkapnya. Disarankan oleh oknum penyidik agar dilaporkan ke ranah perdata. Padahal jelas ini pidana, penipuan dan penggelapan, tandas NY. NY menyebut, atas keterlambatan penanganan kasus ini, pihaknya mengalami kerugian hingga mencapai 550 juta rupiah, terhitung sejak tahun 2020. Karena beban bunga harus dibayar NY tiap bulan sekitar 5 juta rupiah dari total uang yang dipinjam AU sekitar 265 juta rupiah. Uang ini berbunga karena milik koperasi simpan pinjam. Harapan kami, hanya ingin uang pinjaman bisa dikembalikan, lunas, harap NY. Namun, karena tidak ada etikat baik dari pelaku sehingga kami terus melanjutkan kasus ini, tambahnya. Dari kejadian itu kira-kira akan dibantu untuk follow up penanganan di Satreskrim enggak? Nah ini yang saya mungkin jadi pertanyaan juga ya, karena kalau yang sebelum ke Propam Polda itu, kami sebenarnya sudah mengirim surat secara langsung kepada Kapolres berkaitan dengan permohonan kami agar laporan kami diproses ulang secara profesional dengan penyidik yang berbeda. Itu 1 hari sebelum kita laporan ke Polda, dan itu kan karena nggak ada respon sehingga kita langsung laporan ke Propam Polda gitu loh. Sampai hari ini surat saya ke Kapolres itu tidak ada respon sama sekali. Terus yang mau dilakukan apa ini?
Ya nanti sambil kita menunggu tindak lanjut yang dari Propam, mungkin nanti kita mau laporan ke Kompolnas ya segala upaya lah kita lakukan supaya ini tidak ada sikap pembiaran lah, khususnya dari Kapolresnya langsung. Kemarin korban dengan pelaku yang sama itu ada yang laporan lagi kan, Mbak? Ada yang laporan dan saya dampingi, karena ketika mereka tidak didampingi tidak direspon. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Giadi Nugraha, SIK hingga berita ini disiarkan belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang dilakukan awak media melalui nomor WhatsApp-nya. Sebagaimana pada surat dengan kop surat Polres Jombang yang ditujukan kepada NY, nomor B491/7 RES 1/11/2022 tertanggal 19 September yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha, SIK, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, SP2HP, tertuang poin A. Pihak Polres telah minta keterangan terlapor A, terduga pelaku. Poin B. Telah melakukan gelar perkara tentang dugaan tindak pidana penggelapan atau penggelapan dengan pemberatan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP, atau Pasal 378 KUHP sesuai surat pengaduan Dian Indah Nuraini, SH selaku kuasa hukum NY, tanggal 15 Juni tahun 2022 dan memutuskan bahwa pengaduan tersebut di atas dihentikan karena tidak diketemukan adanya peristiwa pidana. Sebagaimana poin di atas, kami keberatan, karena pada bukti-bukti yang kami miliki dan kami sampaikan dalam laporan, jelas ada bukti kuat, kwitansi dan fakta lainnya, termasuk saksi-saksi, ujar Dian Indah Nuraini, di hadapan awak media, Rabu sore di Jombang. Dian berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas, jelas, rampung. Karena dari terduga pelaku tidak ada niat baik. Pernah kami bawakan calon pembeli rumah milik pelaku sebagai solusi tanggung jawabnya, namun tidak ada kemauan. Padahal, janjinya akan dikembalikan dengan cara menjual asetnya, pungkas Dian. Info Nusantara 1, Gading. Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar Anda mendapatkan notifikasi berita terbaru dari channel Info Nusantara 1. Oke.